Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan Jiren yang mulai menunjukkan kekuatannya yang begitu dahsyat, dimana dia langsung menggetarkan seluruh arena pertarungan dengan kekuatannya. Nampak para Z-Factor begitu panik melihat kekuatan Jiren yang semakin lama semakin meningkat. Di sini Jiren langsung mengeluarkan aura ki berwarna merah yang terang menyala hingga memenuhi arena pertarungan. Nampak kalau aura ki ini juga bisa dirasakan oleh para penonton yang berada di kursinya. Nah, di sini para Z-Factor pun sangat ragu apakah mereka bisa mengalahkan Jiren yang memiliki kekuatan jauh di atas mereka. Di saat semuanya gentar akibat melihat kekuatan Jiren yang begitu overpower, hanya Pangeran Congak lah yang masih mampu untuk berjalan menuju ke arah Jiren. Nampak kalau dia sama sekali tak gentar walaupun telah melihat kekuatan Jiren yang begitu dahsyat. Ini Jiren yang melihat semangat dari Vegeta, dia merasa kalau Vegeta hanya menggertak saja. Kemudian mereka pun langsung berubah ke dalam mode terkuatnya dan langsung menyerang Jiren. Nah, di sini pertarungan pun dimulai. Namun walaupun Jiren dikeroyok oleh 3 orang, dia masih mampu untuk mengimbangi mereka semua. お仲間がいなくなっていよいよ本気とは遅きに失したな。そんな傷だらけのお前ではなめやがって。 Kemudian setelah di sini Vegeta dan juga Android 17 telah berhasil ditumbangkan, Goku langsung menyerang Jiren dengan menggunakan kekuatan Super Saiyan Blue Plus Kaioken. Namun nampaknya Goku masih belum bisa untuk mengalahkan Jiren. Tiba-tiba Vegeta langsung datang untuk membantu Goku dengan menggunakan kekuatan Super Saiyan Blue Evolution-nya yang masih mampu bertahan. Walaupun begitu, di sini kekuatan Vegeta sama sekali belum full power. Oleh karena itu, dia pun harus menerima hadiah pukulan yang sangat telak dari Jiren hingga membuatnya kembali ke dalam bentuk best. Goku yang tak terima di sini, dia pun langsung kembali menaikkan aura kekuatannya dan menyerang Jiren. Nah, di sini Goku melancarkan jurus Kamehameha dengan menggunakan kekuatan penuh. Namun serangan itu mampu dipatahkan dengan sangat mudah oleh kekuatan Jiren yang begitu overpower. Walaupun di sini para Z-Factor telah menyerang Jiren dengan menggunakan kekuatan yang sangat keras, mereka masih belum bisa untuk mengalahkannya. Bahkan semua penonton dibuat sangat terkejut melihat kalau Kamehameha full power milik Goku mampu dipatahkan dengan mudah oleh Jiren. Nah, di sini tiba-tiba Android 17 langsung muncul di belakang Jiren, kemudian segera menghadiahkannya sebuah bola laser dengan kekuatan yang cukup besar hingga meledak dengan sangat dahsyat. 待て、いいものくれ。
Di mana kedahsyatan dari bola energi yang ditembakkan oleh 17 juga membuatnya menjadi terluka. Nampak di sini walaupun Jiren tak tumbang menerima serangan dari Android 17, tapi dia menerima luka di bagian punggungnya akibat ledakan dahsyat tersebut. Jiren yang kesal mencoba untuk menyerang Android 17, namun Android 17 berhasil bertahan dengan menembakkan tembakan laser dan melarikan diri ke tempat Goku. Kiso! 意外にやられた姿が似合うじゃないか。Nah, di sini setelah mereka melihat serangan dari Android 17, akhirnya mereka mendapatkan sebuah ide untuk mengalahkan Jiren, di mana kelemahan dari Jiren ternyata jika dia diserang oleh serangan yang cukup besar dalam kondisi yang lengah, di mana serangan itu harus serangan yang cukup besar dan juga mendadak. Tanpa buang waktu yang lama, akhirnya pertarungan di antara mereka pun dimulai dengan Goku dan juga Vegeta yang menyerang Jiren secara bertubi-tubi. Di saat kondisi Jiren lengah, Android 17 segera menyerang Jiren dengan menggunakan sebuah tembakan laser besar hingga membuatnya terkena serangan itu. Namun serangan itu masih belum berhasil menumbangkan Jiren, malahan Jiren yang langsung meluncur ke arah Android 17 untuk segera menghabisinya. Namun Android 17 segera membuat sebuah pelindung berlapis-lapis. Namun kekuatan Jiren memang benar-benar di luar nalar karena mampu menghancurkan semua pelindung yang telah dibuat oleh Android 17. Nampak kalau Android 17 hampir saja terkena serangan itu, beruntungnya dia masih bisa menghindarinya. Kemudian di sini Android 17, Goku dan juga Vegeta langsung mengeluarkan tembakan laser terkuat mereka masing-masing untuk mengalahkan Jiren. Nampak kalau kekuatan mereka bertiga yang telah digabungkan masih belum mampu untuk mengalahkan Jiren. Bahkan Jiren menangkal serangan itu hanya dengan menggunakan aura kekuatannya yang membuat Goku, Vegeta dan juga Android 17 langsung tepar. Di saat semua orang putus asa karena tak bisa mengalahkan Jiren yang begitu overpower, tiba-tiba Frieza langsung datang dan menyerang Jiren. Nampak kalau Frieza benar-benar sangat marah karena sebelumnya telah diremehkan oleh Toppo. Kali ini dia sudah tak peduli lagi dengan peraturan dari turnamen kekuatan ini. Selama dia bisa mengalahkan alam semesta ke-11, dia akan mengerahkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Namun sebelum Frieza melancarkan semua serangan dahsyatnya, di sini Jiren berhasil menahan serangan itu dengan cukup mudah, bahkan menghajar Frieza hanya dengan menggunakan pukulan telak hingga membuatnya tepar. Kemudian di sini nampak kalau Android 17 menembakkan tembakan laser kepada Jiren untuk membuat pengalihan.
Kemudian dia bertanya kepada Jiren apa yang ia inginkan setelah memenangkan turnamen kekuatan ini. Namun Jiren sama sekali tak mau menjawab pertanyaan dari Android 17 karena dia tidak mau memberitahu apa yang akan ia katakan kepada Shenlong ketika dia memenangkan turnamen kekuatan ini. Kemudian di sini Dewa Badut yang mengetahui sesuatu, dia pun segera menceritakan semuanya. Pada zaman dahulu, Namlo Jiren hidup seperti anak kecil biasanya. Namun tiba-tiba muncul seorang penjahat yang telah membunuh kedua orang tuanya. Dia pun diselamatkan oleh seorang pria yang kelak akan menjadi gurunya. Dimana di saat Jiren sedang mengembara, dia pun akhirnya mendapatkan banyak teman seperjuangan yang bisa menemaninya berlatih. Nah di sini setelah Jiren semakin lama semakin kuat bersama teman-temannya, muncul kembali penjahat yang dulu pernah membunuh orang tuanya. Nampak kalau penjahat itu memang benar-benar sangat kuat, bahkan mampu untuk membunuh semua teman-teman Jiren, bahkan juga guru Jiren yang mencoba untuk menyelamatkannya. Sejak dari saat kematian guru dan juga teman-teman Jiren, sebagian orang yang masih bertahan, mereka tak mau bekerja sama dengan Jiren karena menganggap Jiren itu lemah. Dari sebab itu, Jiren pun menganggap kalau kekuatan adalah keadilan yang mutlak, di mana orang lemah sama sekali tidak akan pernah bisa untuk dibutuhkan dalam sebuah pertarungan. Dan dia menganggap kalau setelah dia dikhianati, tidak ada orang yang bisa dipercaya selain dirinya sendiri, dan dia akan mendapatkan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada siapapun agar bisa menegakkan keadilan. Setelah mendengar semua cerita Jiren di sini, Android 17 mulai meledeknya dengan mengatakan kalau Jiren adalah seorang pengecut yang hanya bisa untuk mengandalkan kekuatan orang lain. Di sini Jiren yang sangat marah, dia pun langsung menyerang Android 17 secara bertubi-tubi karena tidak terima dengan omongannya. Jiren tetap pada pendiriannya kalau kekuatan adalah keadilan yang mutlak. Kemudian di sini nampak kalau Jiren membuat sebuah energi laser untuk segera mengeluarkan mereka semua dengan energi raksasa itu. Di saat semua orang sudah tebat dan tak ada lagi yang bisa untuk menahan serangan Jiren, mereka semua sudah pasrah untuk benar-benar kalah. Namun tiba-tiba Android 17 langsung muncul dan segera melindungi mereka semua dengan energi pelindungnya. Nah di sini Android 17 akan segera mengorbankan diri demi bisa melindungi mereka semua. Dia memang menyerah untuk kapal pesiar, namun dia tidak akan menyerah untuk keadaan dan juga keselamatan dari alam semesta ke-7. Dan setelah ledakan besar tersebut berakhir, nampak kalau Android 17 benar-benar sudah tidak ada di arena turnamen. Kemudian di sini nampak kalau Goku dan juga Vegeta berhasil selamat dari ledakan dahsyat milik Jiren akibat sebelumnya Android 17 setelah memberikan mereka pelindung. Nah di sini arena turnamen pun sampai porak-poranda oleh kehancuran yang dilakukan oleh kekuatan Jiren.
Nah, kali ini nampak kalau para G-Factor mulai putus asa karena telah kehilangan satu anggota mereka dan mereka harus terus menghadapi Jiren yang memiliki kekuatan tak terbatas. Selain itu, di sini Jiren tidak akan didiskualifikasi dari pertarungan ini karena Andre 17 yang telah menghancurkan dirinya sendiri oleh ledakan Jiren. Nah, kemudian Andre 17 juga percaya kalau alam semesta ke-7 pasti bisa menang dengan mengerahkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Oleh karena itu, dia memilih mengorbankan dirinya demi bisa melindungi para Z-Factor yang masih tersisa. Namun nampaknya dalam waktu dekat ini Frieza yang sebelumnya telah dihajar oleh Jiren dia tidak akan mampu bangkit kembali untuk sementara waktu, dan kali ini yang akan benar-benar mengamuk kepada Jiren adalah Vegeta yang telah melihat Android 17 yang mengorbankan dirinya di depan matanya sendiri. Dan alur cerita Dragon Ball Super part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.